Jadi sekali lagi ya ikhwah, setelah itu maka Al-Quran itu diturunkan bukan supaya manusia berbeda pendapat, tetapi justru manusia yang mempunyai hawa nafsu yang macam-macam, hati yang macam-macam, pendapat yang macam-macam, itu disatukan oleh Al-Quran itu sendiri ya. Hatinya didekatkan oleh Al-Quran itu sendiri, dan mereka dijaga dari tipu daya setan dengan Al-Quran itu sendiri. Thumma innahu subhanahu wa ta'ala bayyana anna hadzal asl. Kemudian sesungguhnya perkara Allah subhanahu wa ta'ala, innahu, hu-nya kembali Allah ya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan anna hadzal asl, sesungguhnya landasan pokok ini, wa huwa al-jamaah, yaitu al-jamaah itu adalah imatul lidinihi, merupakan tiang daripada dinnya. Waqad kariha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau kariha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka minal mujadalah ma yufti ilal ikhtilaf wa tafarruq, tidak suka berbantah, tidak suka diskusi dialog yang mengarah kepada perbedaan dan perpecahan. Sama-sama tidak ngerti atau setengah ngerti atau ngerti ujungnya tapi nggak ngerti pokoknya ya kan. Baru belajar bahasa Arab 2 minggu, 2 bulan atau 2 tahun ya. I'rab baru tahu ya. Jer itu apa, sudah ribut, bantah-bantahan, akhirnya mengarah kepada perpecahan hati ya. Maka perlu ada yang disebut dengan al-imtidad at-tarikhi, jangan muncul sendiri dalam segala urusan din ya. Setiap syad apa ya, splinter ya, yang apa itu, pecahan dari satu faham pokok itu pasti membawa masalah ya. Jadi misalnya kita sholat ini ya ikhwah, sholat ini urut ya. Zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan begitu. Sebab apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jelas dalam urusan sholat, sallu kama ra'aitumuni usalli, urut ya. Kemudian ada istisna untuk beberapa perkara yang tidak mungkin mengikuti, ada sebabnya syar'i ya, urut. Maka harus jelas itu urutannya gimana. Manasik haji, khudu anni manasikakum, jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu ya. Kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu rumit, sholat haji itu perkara yang rumit ya. Kalau puasa Ramadan tidak begitu rumit ya kan, tidak begitu rumit. Zakat juga tidak begitu rumit. Tetapi kalau sudah salat haji, ini rumit memang masalahnya. Bagaimana mengangkat tangan tepat seperti apa yang diajarkan Nabi, bagaimana rukuk tepat seperti yang diajarkan Nabi ya, bagaimana i'tidal seperti yang diajarkan Nabi, dengan variasi ijtihad para ulama ya. Tetapi ada perkara-perkara tertentu di dalam sholat itu yang ada tidak boleh seperti itu, ada ya. Misalnya dalam sujud, jangan bersujud maaf seperti anjing kalau sedang duduk, apa, sikunya ditaruh di lantai ya. Dan banyak hal yang lain ya kan. Haji juga begitu, banyak, karena banyak apa ini ya, manasiknya yang memang perlu dipelajari dengan serius.
Tetapi juga dalam masalah-masalah i'tikad, keyakinan, juga kita wariskan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam masalah-masalah yang sifatnya kelengkapan ibadah di masjid, bagaimana membangun masjid yang baik, bagaimana mimbar yang benar, bagaimana shaf yang baik, sudah ada aturannya. Kemudian dalam urusan iqamatuddin bil jihad fisabilillah, ya kita harus juga, apa yang kita lakukan itu merupakan perpanjangan sejarah dari apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, ya, urut. Maka ada yang disebut dengan manhaj, ya, harakil iqamatuddin, ada harus. Dan itu merujuk kepada apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum dengan keadaan-keadaannya, tentunya dengan variasi ijtihad para ulama yang dibenarkan. Tapi urut gitu. Kita bisa menceritakan kenapa Anda melakukan itu, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ini. Kenapa Anda melakukan ini, karena para sahabat radhiyallahu anhum melakukan ini, sepakat. Kenapa Anda melakukan ini? Karena sebagian sahabat melakukan ini dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup dan Nabi mengizinkan atau membiarkan. Jadi urut aja lekhwah, ya. Tentunya sekali lagi dengan variasi ijtihad para ulama dalam urusan al-jihad fisabilillah. Dalam urusan siasat syariah, politik yang syar'i juga begitu, ya kan? Kenapa Anda melakukan itu? Ya. Karena itu keperluan kita hari ini, tidak cukup begitu. Kalau urusan din harus ada al-imtidad at-tarikhi, ya, ada urutan kepanjangan sejarah. Sebab yang mau kita tegakkan itu adalah din Allah. Din Allah yang seperti diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, seperti yang diturunkan kepada Nuh alaihissalam, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kepada Nabi Musa alaihissalam, dan kepada Nabi Isa alaihissalam. Bukan agama Islam ciptaan, ya, bangsa Indonesia sendiri, tidak boleh, tidak ada, ya. Kalau onde-onde itu ada made in macam-macam, ya kan. Onde-onde bikinan pasar Kliwon, onde-onde bikinan pasar Bitingan, boleh onde-onde. Tapi kalau al-Islam tidak boleh. Islam Arab, Islam Syria, Islam Indonesia atau Nusantara. Nanti di Nusantara dipecah-pecah lagi, Islam gaya Aceh, Islam gaya Demak, Islam gaya Kudus, gitu mana. Kudus juga macam-macam, ya. Antara Bareng dan Perambatan beda, ya kan. Perambatan juga beda, ya kan. Masjidnya sebelah selatan jalan apa sebelah utara jalan, ya, beda lagi. Sebelah utara jalan dibeda lagi, Perambatan lor apa Perambatan kidul. Muskil. Itu bukan ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu mau mengumpulkan itu semua, ya, mengumpulkan itu semua. Perambatan lor Perambatan kidul dipecah lagi, ya kan, nih masjidnya namanya apa, kalau gitu. Ya. Kita mau mengumpulkan, oleh karena itu nanti diterangkan di belakang ketika, ya, ketika waqad kana al ulama minas sahabah wat tabi'in wa man ba'dahum idza tanaza'u fil amri ittaba'u amrallahi azza wa jalla fi qawlihi. Dan para ulama dari para sahabat, tabi'in, dan siapapun setelah mereka, apabila mereka berbeda pendapat di dalam satu urusan, mereka mengikuti perintah Allah Ta'ala di dalam firman-Nya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ya. Dan jika kalian berselisih di dalam satu urusan, maka kembalikanlah urusan itu kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir,
Yang demikian itu lebih baik dan merupakan takwil yang ahsan, ya. Jadi ya ikhwah, monggo balikkan ke Al-Quran, cari istilah itu di dalam Al-Quran ada enggak? Kalau tidak ada tinggalkan segera, ya kan? Sebab apa? Al-Quran itu sudah jelas, ya, tibyanan likulli syai', penjelasan daripada segala sesuatu. Apa ada yang dilewatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran untuk meliputi seluruh persoalan manusia? Akal manusia yang belum sampai sebenarnya. Bukan Al-Qur'annya belum menyebut, akal manusia yang belum sampai. Atau hawa nafsu manusia yang menghalangi, ya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba.